Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Ya, Berarti Wah. harus semangat loh yo. Kalau sudah sarapan. Jadi teman-teman, hari ini kita ada praktisi sebagai tamu kita untuk mengajar hari ini. Mungkin saya panggil dulu ya, saya sapa dulu Pak Fajar atau Mas Fajar ini dipanggilnya. Selamat pagi, Pak Fajar. Ya, selamat pagi, Mas Aceh. Mas Aceh ya? Ya, Oh, kok tua men. Selamat datang Mas Fajar di kelas kami. Selamat Ya. datang juga Ibu di sesi saya. Oke. Jadi hari ini yang akan menemani Mas Fajar itu adalah saya, Ica, terus ada Pak Fajar juga, dan juga ada Pak Sigit. Jadi kami bertiga akan menemani Mas Fajar hari ini, sampai dengan nanti siang. Jadi begini, mungkin pembukaan dulu ya, penjelasan dulu untuk Mas Fajar juga dan juga teman-teman. Jadi ini adalah salah satu program dari MBKM, jadi kurikulum Merdeka Belajar. Itu kami didelegasikan untuk bisa mengadakan program praktisi masuk kampus, begitu Mas. Jadi itulah sebabnya kenapa kami tiba-tiba mengontak Mas Fajar gitu ya, untuk diminta bisa mengajar di kelas kami. Jadi nanti Mas Fajar akan menemani kita selama 2 pertemuan terakhir. Jadi ini adalah pertemuan terakhir Mas Fajar, jadi pertemuan ke-15 dan 16, jadi 2 minggu terakhir sebelum ujian akhir gitu. Jadi nanti 2 minggu ini akan ditemani oleh Mas Fajar gitu. Dan kita akan membahas tentang mata kuliah teknologi perkantoran. Jadi ini mungkin relate sekali dengan apa yang dijalani oleh Mas Fajar gitu ya. Jadi untuk teman-teman dimohon nanti bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya teman-teman, karena mumpung ada Mas Fajar di sini, tanya yang banyak, kepo yang banyak gitu ya. Boleh ya Mas Fajar ya? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi tanya yang banyak, dikepoin aja gitu. Karena nanti itu bisa menjadi bekal kita untuk di dunia kerja itu sebenarnya gimana sih? Di dunia yang nyata itu sebenarnya gimana sih? Karena kalau kami sebagai dosen secara teori kan kami sudah memberikan gitu, tapi hanya sebagai teori. Karena kami kebanyakan lulus kuliah langsung mengajar. Jadi kami belum punya banyak pengalaman praktisi, apalagi yang teknis seperti yang Mas Fajar punya. Jadi mungkin nanti akan banyak sekali yang bisa di-share oleh Mas Fajar. Jadi tidak harus berbentuk teori dan lain-lain Mas Fajar, jadi boleh hanya sekedar sharing-sharing aja, itu akan lebih menyenangkan juga buat kami. Jadi mungkin nanti teman-teman juga akan menanyakan lebih kepada praktisnya di dunia kerja itu seperti apa sih gitu. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, jadi raise hand aja, silahkan memanfaatkan kesempatan, bertanya sebanyak-banyaknya ke Mas Fajar, karena cuma 2 minggu nih teman-teman, cuma 2 pertemuan, kita bisa bertemu dengan praktisi, bisa sharing asline ki piye gitu di dunia kerja ya. Mungkin saya akan memperkenalkan Mas Fajar dulu ya, atau Mas Fajar mau perkenalan sendiri? Atau saya bacakan CV-nya ini. Jadi Mas Fajar ini dari PT Eduraya ya? Iya, harus. Dari PT Eduraya Teknologi Nusantara, teman-teman. Jadi beliau adalah CEO ya, Mas ya? Atau apa nih? Betul. CEO. Nah, tuh, ini mudah-mudah dari jadi CEO. Jadi teman-teman bisa menggali lebih dalam nih, kok iso gitu. Masih muda, berani dan bisa menjadi CEO. Itu teman-teman bisa gali lebih dalam. Teman-teman boleh kalau bisa open cam ya, karena biar enggak cuma kami yang open cam ini nanti kalau direkam kan kelihatannya enggak enak gitu.
Teman-teman mahasiswa silahkan boleh open cam. Dan juga mungkin saya akan memperkenalkan Pak Fajar ya, Mas Fajar ya. Saya bacakan CV-nya teman-teman. Sebentar. Oke, jadi nama lengkap beliau adalah Fajar Indra Prasetyo. Beliau adalah Presiden Director dari PT Eduraya Teknologi Nusantara. Itu tempatnya ada di Candi Gebang di Yogyakarta gitu ya. Jadi PT Eduraya Teknologi Nusantara ini bergerak di bidang informasi dan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Jadi tentang IT gitu teman-teman. Nah, PT Eduraya ini bidang kerjanya adalah mereka menyediakan animasi 2 dimensi, 3 dimensi, lalu juga mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile gitu, dan juga membuat atau mengembangkan website dan sistem informasi juga gitu. Jadi yang dikerjakan ini benar-benar sangat IT sekali, jadi akan sangat cocok untuk ilmunya nanti di-share dalam mata kuliah teknologi perkantoran ini, teman-teman. Jadi kalau saya baca nanti CV-nya ini banyak sekali nih prestasinya. Jadi beliau juga dulu alumni sini ya. Iya, Ibu. Alumni sini. Jadi tahun berapa tuh, Mas? Saya angkatan 2014, alumni lulusan November kemarin ini. Oh, 2018 ya? 2009, 9. 2021 lulusnya. Oh, gitu. Pendidikan ekonomi tapi ya, Mas ya, bukan Iya, ADP ya? ya, pendidikan ekonomi. Ini berarti salah satu alumni kita, alumni FE yang berhasil gitu, luar biasa. Jadi Mas Fajar ini. Jadi monggo teman-teman nanti bisa tanya-tanya yang banyak deh, kepo-kepo yang banyak dari materi yang nanti disampaikan oleh Mas Fajar. Ini kalau saya baca nanti riwayat-riwayatnya ini nanti kelamaan ini, karena banyak sekali gitu ya. Jadi intinya adalah beliau adalah CEO dari PT Eduraya yang bergerak di bidang IT gitu. Jadi nantinya lebih jelasnya akan disampaikan oleh beliau sendiri. Jadi gini Mas, kita akan sesi sharing dulu. Jadi silakan nanti Mas Fajar untuk sharing-sharing, mungkin maksimal 1 jam gitu ya. Kalau dari sekarang maksimalnya 1 jam. Nanti terus kita lanjutkan dengan Q&A. Jadi nanti selesainya Mas Fajar aja enggak apa-apa gitu. Nanti dilanjutkan dengan Q&A. Saya persilahkan deh Mas Fajar untuk memulai sharingnya. Ya, matur nuwun Bu Clarissa atau Mbak ini sebenarnya. Mbak juga boleh, kakak juga boleh loh Mas. Kakak ya. Masih imut-imut semua ini Mas Fajar. Mudah-mudahan sudah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar, Bu Clarissa, dan Bapak Ibu yang lainnya di Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat pagi juga buat teman-teman adik-adik ya, ini angkatan berapa ini? Rata-rata angkatan berapa ini, Bu? 2021 ini. Oh, Mas Fajar, 2021. Mahasiswa baru ya? Ya. Kinyis-kinyis sih. Kinyis-kinyis. Masih grace ini ya, belum apa namanya, belum terlalu banyak beban semester ya. baru berjalan 6 bulan. Ya, apa namanya, terima kasih sekali hari ini saya mewakili perusahaan kami PT Eduraya Teknologi Nusantara dapat sharing-sharing bersama dengan mahasiswa dari Pendidikan Administrasi Perkantoran yang tahun ini menjadi keluarga ya, karena secara akad kita sudah resmi menjadi sebuah mitra kerjasama, orang lebih seperti itu, yang saling membantu. Kemarin juga teman-teman mahasiswa di sini, kalau teman-teman tahu Pak Fajar Wahyu Nugroho ini juga sudah magang di tempat kami, membantu aktivitas kami dalam mengerjakan proyek. Yang sebenarnya memberikan indikasi bahwasannya
anak atau orang dari pendidikan administrasi perkantoran pun juga bisa berkontribusi dalam bisnis IT gitu. Apalagi peran Pak Fajar kemarin cukup sentral mengkomandoi sebuah proyek dari benar-benar pendiskusian sampai selesai dalam waktu kayak proklamasi ya, sesingkat-singkatnya, lebih seperti itu. Jadi tadi ya, saya izin share screen karena ada sedikit materi aja sih dari saya, nanti lebih banyak ke sharing-sharingnya tentang teknologi perkantoran di perusahaan kami. Ya tadi sudah dikenalin sama Bu Clarissa. Nama saya Fajar, saya asli Purbalingga, lahir kurang lebih 25 tahun yang lalu. Jadi ya sama kurang lebih umurnya dengan teman-teman di sini. Kalau teman-teman di sini umur berapa? 18, 19 ya. Ya selisih sedikit lah. Teman-teman cuma perlu nambah 2 tahun lagi harusnya udah punya perusahaan sendiri-sendiri. Karena saya membuat perusahaan ini waktu masih kuliah, kurang lebih kurang lebih di semester 6-7, lanjut 7-8, keasikan 9-10, 11-12, 13-14 baru lulus. Jadi yang baik-baik nanti silahkan diikuti, yang menurut teman-teman tidak baik silahkan untuk diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Jadi dulu saya merintis perusahaan ini berawal dari kelompok-kelompok penelitian dan kelompok-kelompok organisasi. Jadi mungkin teman-teman ini kan masih mahasiswa baru ya. Ini mesti lagi memilih-milih nih, mana sih organisasi yang tepat untuk saya atau organisasi enggak sih gitu. Karena kata orang-orang tua kan kalau organisasinya nanti nilainya jelek, waktunya banyak terbuang dan lain sebagainya. Ya sedikit banyak ada benernya juga. Tapi sedikit banyak juga ada kurang tepatnya. Jadi kalau menurut saya, saran saya, apapun organisasinya nanti yang dipilih teman-teman, pilihlah organisasi yang itu satu visi dan satu misi dengan teman-teman. Minimal teman-teman harus memiliki organisasi, entah di dalam kampus, entah di luar kampus. Mas, aku ikut KKN nih. KKN apa? Ikut Karang Taruna gitu di rumah. Ya nggak apa-apa. Itu juga malah organisasi yang sangat baik karena apa? Langsung terjun di masyarakat. Fungsinya apa, teman-teman? Ketika kita berorganisasi, kita bertemu dengan banyak orang, kita mengenal berbagai macam karakter orang. Nah, itu yang digunakan sebagai bekal nanti teman-teman keluar dari status mahasiswa. Jadi percaya atau tidak percaya teman-teman, IPK yang diberikan oleh Pak Fajar, Bu Clarissa, nilai itu hanya mengantarkan teman-teman di gerbang lamaran aja. Lamaran pekerjaan gitu, ada IPK minimal 4 gitu, udah selesai. Habis itu IPK tidak akan pernah dipakai lagi. Nah, yang dipakai apa? Yang dipakai adalah soft skill-nya teman-teman. Bagaimana teman-teman berorganisasi, bagaimana teman-teman menghimpun banyak orang, bagaimana teman-teman mengeluarkan pendapat, dan lain macam sebagainya. Yang nanti akan banyak saya bahas di sini. Karena apa? Teman-teman di sini berada di sebuah jurusan yang katanya itu akan terdisrupsi oleh teknologi. Apa itu? Jurusan administrasi perkantoran. Benar nggak Mas itu kabarnya? Ya sedikit banyak juga ada benarnya. Sedikit banyak juga sekali lagi ada kurang tepatnya. Makanya nanti akan kita bahas. Perusahaan kami tadi sudah dijelaskan oleh Bu Clarissa, bergerak di bidang software house dan studio animasi ya. Apa sih Mas Kui? Perusahaan apa sih Kui? Gampangannya gini, apapun yang software apapun atau aplikasi apapun kita adalah perusahaan yang bisa bikinin. Intinya seperti itu. Animasi apapun juga kita bisa bikinin.
Mas kenapa kok punya ide bisnis kayak gitu padahal Mas kan orang ekonomi. Nah, munculnya adanya ide-ide bisnis seperti ini adalah dari kita bertemu dengan banyak orang, banyak wawasan, berorganisasi, membaca di Instagram ya. Kalau saya jujur orangnya itu malas baca, tapi kalau scroll IG itu paling seneng. Bahkan kalau tanpa disadari, saya itu sampai ada tulisannya di Instagram itu. Anda sudah melihat postingan dari 3 hari yang lalu. Kayak gitu. Kalau teman-teman tahu follower saya nggak banyak. Nah, makanya nanti tolong di-follow ya, Fajar Indra Prasetyo. Itu di atas itu banyak story-nya teman-teman itu tak bukain semua. Sampai habis. Karena apa? Tujuan saya sebenarnya bukan menghambur-hamburkan waktu. Kadang-kadang kalau ada postingan-postingan unfaedah gitu ya cuma langsung saya skip. Tapi tujuan saya di sini adalah karena saya pebisnis, tujuan saya adalah mencari informasi. Di mana informasi itu di dunia yang serba modern seperti ini sudah menjadi aset atau modal dalam menjalankan roda bisnis atau dalam menjalankan kehidupan. Jadi kalau teman-teman berpikir ya, untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis, itu kalau orang dulu tuh bilangnya harus ada modal uang dan apa namanya relasi, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau saya boleh share user IG-nya, oke, saya di sini share ya langsung. Ben langsung nambah ngono lho, Mas. Siap. Ya, jadi karena apa? Karena sekarang itu followers itu juga masuk aset. Kita mungkin bilang ya, followersku cuma 60, followersku cuma 40 gitu ya. Bayangin aja kalau 40 itu datang ke kamarmu barengan. Gimana itu? Terus menceritakan apa yang mereka lakukan seharian. Itu akan menjadi sebuah sumber informasi. Betul tidak? Pasti betul. Karena apa? Kita nggak tahu ternyata di antara followers kita itu ternyata ada yang dia usaha ternak lele. Terus di antara followernya kita lagi ada yang ternyata usaha makanan pecel lele. Kita nggak tahu tanpa kalau kita misalkan tidak pernah mencari tahu. Tapi dengan adanya teknologi itu yang mempersatukan informasi, saya jadi tahu oh si A itu ternak lele, si B itu punya pecel lele. Oke lah, saya coba masuk si B. Si B sudah punya supplier ikan lele belum? Sudah, tapi harganya mahal. Oh iya bentar saya carikan. Kamu hubungi si A. Si A, harga lele di tempatmu berapa? Segini. Oh lebih murah. Yaudah, tak bawakan, tak kenalkan sama si B. Tapi nanti saya tolong dibagi ya. Jadi sumber informasi, jadi berharga informasi. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman berada di jurusan administrasi perkantoran, ngurusin kayak gitu mungkin bukan bidangnya administrasi perkantoran ya. Tapi jika dirunut lebih dalam lagi, pasti nanti ada titik poin di mana ilmu itu ternyata ada relevansinya juga sama administrasi perkantoran. Contohnya gimana, Mas? Ya contohnya seperti itu tadi aja. Misalkan SOP, kita kan bisa buat yang namanya SOP pengumpulan informasi. Itu tugasnya siapa? Tugasnya orang-orang administrasi itu yang buatin SOP. Bagaimana sebuah sistem yang ada dibuat SOP-nya. Karena kalau sistem ada tapi tanpa SOP, itu hanya seperti orang yang pintar tapi matanya diikat. Jadi kalau disuruh ngulangin lagi kadang-kadang lepas. Kalau disuruh ngulangin lagi jalan dari FEUNY sampai FEUNY kampus Wates gitu ya. Kalau orang matanya ditutup dia nggak akan pernah sampai. Pun kalau sampai mesti waktunya beda-beda. Tetapi ketika ada SOP, dengan adanya SOP yang nanti akan dibuat oleh teman-teman dari administrasi perkantoran ini, maka jalan dari UNY sampai kampus Wates itu akan ketahuan ada berapa jalur. Kalau jalur yang pertama waktunya berapa menit ditempuh pakai apa,
Jalur yang kedua waktunya berapa menit ditempuh pakai apa. Terus mana jalur yang tercepat. Mana jalur yang bisa dipakai untuk massal. Ketika kita mengetahui informasi tersebut, ketika suatu saat ketika ada orang ingin menuju FTUNY Kampus Wates membaca SOP-nya kita, maka dia akan bisa menempuh jalan tercepat dan terbaik. Misalkan nih, saya nggak tahu nih ke FTUNY Kampus Wates itu ada berapa jalur? Ada berapa jalur kira-kira? Pak Fajar, kalau ke Wates ada berapa jalur itu, Pak? Kalau ke Wates mungkin ada 2-3 jalur, Mas Fajar. Ya, kalau dari UNY Kampus Pusat itu. Iya. 2-3 jalur. 2. Lewat ini ya, jalan provinsi itu ya, Pak? Kulon Progo itu. Iya, lewat jalan provinsi. Saya juga baru beberapa kali, Mas Fajar, sama Mas Sigit itu motor-motoran ke Wates. Nah itu pertama dari situ. Kedua, saya tahu lagi itu dulu ada rel kereta di situ, tapi sekarang jalannya sudah ditutup. Nah, kalau saya nggak tahu jalan itu sudah ditutup, maka saya akan membuang waktu untuk masuk ke jalan itu sebelum saya putar balik. Tetapi karena saya sudah dapat informasi itu, saya tidak perlu ke situ lagi. Skala kecilnya seperti itu. Kerugian apa yang saya dapat ketika saya tidak mendapat informasi ada jalan bekas rel kereta itu ditutup? Kerugiannya adalah satu, saya rugi waktu, ya kan? Yang kedua, saya rugi uang. Uangnya apa? Uang bensin saya. Harusnya nggak perlu ke situ, saya jadi harus mengarungi ke situ, bensin saya jadi berkurang banyak. Itu kalau kita mikrokan. Kalau dimakrokan seperti apa? Wah, banyak sekali teman-teman. Kerugian yang bisa diambil karena tidak adanya standar operasional prosedur. Atau teman-teman ADP itu sudah lebih paham. Misalkan dalam memotong berkas, itu kan diajari ya dari ADP ya, gimana caranya memotong berkas yang bagus, atau bagaimana istilahnya menghancurkan dokumen itu seharusnya seperti apa. Nah, itu kalau sembarangan tanpa adanya ilmu administrasi perkantoran, maka yang ada apa? Yang ada hanya inefisiensi. Contoh, nggak ada SOP. Kalau di tempat kami sederhana aja. Kalau perusahaan masih kecil, lupa matiin kipas, satu nggak berdampak apa-apa mungkin. Tapi kalau sudah besar, lupa matiin sesuatu hal, itu mungkin listriknya bisa jadi lebih banyak lagi. Ruginya berapa juta, berapa puluh juta. Jadi seperti itu teman-teman. Bidang kerjanya teman-teman. Nah, di bidang kerja di Eduraya ini, kami membuat mobile apps, animasi 2D dan 3D, yang nanti akan lebih saya sampaikan ke dalam. Kemudian ini beberapa klien kami. Jadi perusahaan kami ini didirikan 2 tahun yang lalu, atau tepatnya pada saat umur saya 23 tahun. Nah, di saat itu alhamdulillah sampai sekarang kami sudah dipercaya oleh berbagai macam pihak, dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Polri, Polda DIY, dan lain macam sebagainya. UGM, UNY juga alhamdulillah sudah mulai mempercayai kami untuk mengerjakan proyek-proyek di sini. Nah, kenapa kok Mas bisa dapat klien banyak banget? Padahal Mas ini sekali lagi orangnya orang ekonomi loh. Tapi kok bisa bisnis IT ini gimana caranya ya? Satu karena tadi ini. Saya dulu tuh dibukakan wawasan saya dengan ini. 10 skills yang dibutuhkan di tahun 2025. Saya baca di situ. Intelijensi atau kemampuan kita untuk berpikir pintar ya, untuk istilahnya kontekstualnya itu mana gitu. Yang ada itu ternyata dari 10 skill yang dibutuhkan tahun 2025 itu, yang pertama adalah kemampuan berpikir secara analitis dan inovatif. Ini diajarin nggak di kampus? Diajarin. Lewat apa?
contohnya skripsi. Itu kan latihan berpikir secara analitis. Dari latar belakang masalah, rumusannya apa, tinjauannya apa, kemudian metodenya apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya apa, itu kan analitis. Inovatifnya di mana? Dalam kamu nanti menentukan judul, itu pasti harus inovatif, itu dilatih. Dan ternyata ilmu itu sangat penting daripada ilmu nilai yang nanti teman-teman peroleh di selama masa studinya teman-teman. Jadi mulai sekarang latihanlah untuk berpikir secara analitis dan menghadirkan inovasi-inovasi. Yang kedua apa? Pembelajaran yang aktif dan strategi pembelajaran. Ini tentang manajemen diri. Bagaimana teman-teman kayak gini nih. Teman-teman di sini pasti suatu hari nanti yang sering tanya dalam sebuah aktivitas pembelajaran sama yang tidak pernah bertanya, pasti hasilnya akan berbeda. Percayalah. Karena saya dulu juga orang pendengar yang sama kayak teman-teman di sini. Ada pembicara, ada dosen, kita cuma duduk, dengerin, nggak tahu apa hasilnya. Tapi yang membuat saya beda dulu adalah ketika saya bertanya. Memang ketika mendengarkan saya cuma paling sedikit-sedikit, tapi saya harus bertanya. Saya mencari celah untuk bertanya. Karena apa? Saya mencoba pembelajaran yang aktif. Saya mencoba memberanikan diri. Itu modal yang terpenting tuh untuk pengalaman kerja ke depan. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Secara kompleks tentunya ya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Karena sekarang itu eranya, jujur ya, mohon maaf, generasi sekarang itu dalam tanda kutip tuh agak manja dan sedikit sensitif mungkin ya, kalau sedikit saya boleh katakan ya. Nah, ini diperlukan problem solving yang bagus agar kita memiliki sensitif boleh, tapi kita juga harus memiliki penyelesaian masalah yang baik. Misalkan di tengah isu yang beredar, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana standing position kita terhadap isu itu, dan bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menanggapinya, itu cukup penting untuk sebuah penyelesaian masalah diri. Kemudian untuk misalkan ada sebuah permasalahan, bagaimana cara kita menyelesaikannya, apakah dengan marah-marah, atau dengan menangis, atau dengan seperti apa. Nah, penyelesaian masalah secara kompleks itu sangat penting. Yang keempat itu kemampuan berpikir secara kritis dan analis lagi nih. Berpikir kritis itu seperti apa? Berpikir kritis itu adalah berpikir dengan memperhatikan sudut yang diciptakan Tuhan. Wah, apa menawi Mas? Terlalu filosofis Mas. Kita perhatikan teman-teman, lingkaran itu ada berapa derajat sih? Kalau lingkaran itu kan dia kan ada 360 derajat ya. Jadi ketika kita ada sebuah isu, kita harus bisa melihat dari sudut pandang 360 derajat. Sudut pandang 1 derajat, sudut pandang 2 derajat, sampai yang 360. Kenapa? Agar kita bisa menjadi orang yang bijak dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita barulah ngomong standing position saya di mana. Misalkan ada isu BBM naik lagi, ya kita hanya mencermati dari sudut pandang masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana pengelolaan ini pemerintah, bagaimana dari sisi bisnisnya, bagaimana dari sisi ABCDE-nya, kita nggak tahu. Kita boleh mengutarakan sebuah pendapat asal itu tadi syaratnya adalah kita harus menghimpun sudut-sudut yang lain. Nggak bisa 360 ya, minimal jangan 1 sudut pandang. Minimal berapalah, kumpulkan beberapa pendapat. Makanya dalam skripsi itu kan ada yang namanya tinjauan pustaka. Itu fungsinya apa? Berpikir kritis, pendapatnya mana saja, kemudian kita berada di positioning yang mana. Gitu. Position setuju atau position tidak setuju. Ketika kita sudah melihat secara 360 derajat, maka position kita baik setuju maupun tidak setuju akan lebih kuat daripada pandangan kita yang hanya 1 derajat.
contoh kasusnya itu tadi, gaji buruh tidak jadi dinaikkan. Wah, kita udah teriak-teriak, pengusaha harus segera menaikkan. Nggak tahu begitu pengusaha akhirnya disuruh menaikkan gajinya, perusahaan ternyata beneran nggak kuat, akhirnya perusahaan itu tutup, malah yang terjadi PHK, nggak jadi gajian malah. Itu efek karena melihat dari satu sudut pandang saja. Tapi kalau melihat dari dua sudut pandang, oh dari sisi perusahaan seperti ini, dari sisi produsen seperti ini, dari sisi pemerintah seperti ini, oh ya udah cari jalan tengahnya. Jadi yang namanya win-win solution. Itu skill yang sangat diperlukan sekarang. Selanjutnya ada kreativitas, originality, dan inisiatif ya. Kreativitas itu bagaimana? Kreativitas itu kemampuan untuk kita menimbulkan sesuatu yang unik. Itu sangat diperlukan dalam hal pekerjaan apapun. Bahkan tukang bakso pun harus kreatif di zaman sekarang ini. Kalau di zaman dulu kreatif itu gampang banget. Gimana Mas kalau orang zaman dulu kok bisa gampang banget? Ya dulu itu kalau misalkan saya jualan bakso 10 tahun yang lalu, bakso itu cuma ada 2 jenis, bakso sapi sama bakso ayam, selesai. Terus saya kreatif dikit aja. Saya kasih nama bakso jumbo. Orang udah pada suka bakso jumbo. Pada milih yang bakso jumbo. Nah, sekarang ada bakso jumbo, bakso beranak dari kubur, bakso tenis, granat, dan lain macam sebagainya. Banyak banget. Karena sudah banyak orang yang punya kreativitas. Banyak orang yang kreatif. Nah, bagaimana untuk menciptakan kreativitas di era sekarang ini? Ya dengan banyak membaca, dengan banyak studi, dengan banyak bergaul, maka nanti akan muncul kreativitas. Waktu itu di Jogja ada yang viral, tukang bakso tusuk kalau nggak salah, atau bakso apa gitu. Itu mendadak ramai. Karena apa? Dia menciptakan kreativitas di tengah banyak orang kreatif. Jadi baksonya itu dibuat prasmanan. Kan belum ada konsep bakso yang kayak gitu. Ramai juga itu. Dan lain macam sebagainya. Dari kreativitas itu, maka nanti biasanya akan muncul orisinalitas. Nah, orisinalitas itu hal-hal yang baru. Tapi untuk di Indonesia ini, sebenarnya orang Indonesia itu masalah ide, itu tidak perlu lagi meningkatkan inovasi. Inovasinya Indonesia itu sudah banyak. Bayangin aja setiap kali pemerintah buka program PKM, kalau sekarang namanya apa ya, saya nggak tahu. Program penelitian gitu. Berapa judul aja yang muncul? 1.000, 2.000, puluhan ribu judul. Kalau di Indonesia ini yang dibutuhkan sekarang bukan lagi inovasi, tapi apa? Eksekusi nyata. Nah, eksekusi nyata itu bentuknya inisiatif. Eduraya, adanya PT Eduraya ini dulu dari apa? Dari sebuah inisiatifnya kami selaku pendiri, itu ada saya, ada Mas Brian. Ya, kita kalah nih dari yang dapat emas, kita pulang nggak bawa emas nih dulu PKM. Terus gimana ya? Udah kita inisiatif aja, lanjutin aja nggak apa-apa, tanpa modal, penting jalan gitu kan. Udah akhirnya alhamdulillah jalan sampai sekarang. Makanya skills ini lebih penting teman-teman. Bahkan masuk dalam 10 skill yang diperlukan tahun 2025. Nah, selanjutnya ada skill kepemimpinan dan social influence atau mempengaruhi masyarakat ya. Skill kepemimpinan teman-teman sudah pada paham ya. Yang selanjutnya adalah skill untuk mempengaruhi sosial. Ini di mana sih latihannya? Latihannya ya tentu saja di organisasi. Teman-teman ketika punya Karang Taruna, ada acara 17-an, pasti teman-teman diminta nih untuk menghadirkan massa. Itu kan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Atau minimal teman-teman diminta untuk nyuruh temannya lagi beli peralatan. Tolong dong beli peralatan ini. Kalau teman-teman nggak punya kemampuan ini, ya otomatis nggak akan dijalankan perintah itu. Tapi kalau teman-teman sudah mempunyai kemampuan itu, insya Allah, oh iya siap, angkat.
Karena kemampuan mempengaruhi orang lain ini juga diperlukan. Kalau kita salah kemampuan atau tidak memiliki kemampuan ini, kita minta tolong orang untuk membelikan alat dan bahan, bisa jadi dia marah-marah. Karena apa? Kemampuan kita untuk bersosialisasi mempengaruhi orang lain itu enggak ada. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan teknologi, monitoring, dan kontrol. Ini juga saya yakin teman-teman dapat paham. Kemudian ilmu desain dan programming. Ilmu yang dipelajari di Eduraya tentang desain dan programming, itu ternyata masuk nomor 8. Bayangin, makanya tadi saya lebih banyak cerita yang di atas-atas aja. Karena apa? Ilmu programming itu sebenarnya ilmu nomor 8. Ya kan? Ya mohon maaf, saya tanpa merendahkan satu jenis pekerjaan, akhirnya saya juga bisa mengontrol teman-teman yang pintar programming dan pintar desain. Karena apa? Saya menguasai ilmu-ilmu yang di atasnya itu. Kalau teman-teman memiliki skills programming dan desain, ditambah yang di atasnya, bisa jadi CEO menggantikan saya. Contohnya siapa? Orang-orang India itu memiliki semuanya ini. Makanya CEO perusahaan-perusahaan besar di dunia itu rata-rata dari orang India. CEO-nya Google, bahkan yang terbaru CEO-nya Twitter. Itu juga dari ini. Resiliensi, mentolerir stres, dan fleksibel. Nah, ini saya ceritakan. Eduraya itu berdiri bersamaan dengan perusahaan lain juga, punya teman saya juga. Tapi perusahaan lain itu, perusahaan yang satunya ini, sama-sama berdirinya bareng, sekarang udah collapse, kurang lebih 1 tahun yang lalu udah collapse. Alasannya apa? Mereka tidak fleksibel. Ketika ada klien, MOU hitam di atas putih, katakanlah 500, dia harus 500. Katakanlah tanggal 1, dia harus tanggal 1. Tidak ada unsur fleksibel. Ketika ada perubahan, dia harus memberikan tambahan tenaga lagi. Nah, teman-teman, skill untuk mengelola stres, resiliensi, dan fleksibilitas itu penting karena apa? Sekarang itu eranya fleksibilitas. Bahkan di dunia kerja pun anak-anak muda itu sudah meminta fleksibilitas yang sangat tinggi. Contohnya apa? Anak-anak muda sekarang itu kalau dipakein seragam itu udah nggak pada mau. Aslinya loh. Siswa-siswi itu ditanya, kamu milih berangkat sekolah pakai seragam atau pakai kaos, mesti jawabannya pakai kaos. Kalau misalkan orang-orang yang sudah jadi karyawan ini PNS ya, coba aja tanyakan, Pak Bu, kalau berangkat ke kampus, enakan ada jam kerja atau enggak ada jam kerja ya? Makanya di perusahaan kami memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Di perusahaan kami tidak ada yang namanya jam kerja, itu tidak ada. Semuanya boleh datang ke kantor atau tidak. Yang penting cuma satu, pekerjaan selesai. Jadi misalkan, ini saya ngomong aja, dosen itu tugas utamanya mengajar. Jadi tidak perlu, misalkan dosen di tempat kami itu harus datang tepat waktu, itu nggak perlu. Yang penting ngajar, kayak gini kan juga sudah ngajar kan. Dan mahasiswinya paham, dapat ilmunya. Itu. Setelah kalau misalkan Bapak Ibu sudah misalkan 1 hari ngajar cuma 1, itu boleh langsung pulang nggak? Biasanya nggak boleh, ya kan? Harus nanti nunggu jam pulangnya. Di tempat kami kalau sudah selesai, sudah selesai. Fungsinya apa? Fleksibilitas itu. Karena kadang-kadang manusia itu perlu yang namanya improvement diri atau mengembangkan kapasitas dirinya. Nah, kalau misalkan ngajar cuma 1 kali dalam sehari, ya toh, tapi harus di kampus terus atau harus di kantor terus, ya bisa apa? Nggak bisa mengembangkan diri. Ini nanti rekamannya biar dimasukin ke kementerian aja, biar masukkan aja. Karena ya dosen yang bagus itu ya dosen yang kemana-mana harusnya. Ya kan, nggak standby di kampus. Karena apa? Artinya dosen itu punya relasi, punya kapasitas untuk mengembangkan diri, yang nantinya ujungnya apa? Untuk mahasiswanya pastinya. Kan seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah kemampuan untuk reasoning, mengungkapkan alasan. Sekali lagi ada problem solving dan
ide. Ini sama. Kemampuan ngeles itu ternyata juga dibutuhkan. Ini kalian pasti udah sering belajar ya. Bu, sinyal saya hilang. Ini penting juga. Saya juga sering gitu soalnya di dunia kerja saat ini. Apalagi kalau misalkan ada dua hal yang bentrok. Yang ngelesnya tapi ya dengan hal-hal yang benar, jujur, dan bisa dianggap masuk akal gitu ya. Nah, tadi kalau itu skills secara umum, kalau disimpulkan yang ini, ternyata dari 10 ini mayoritas skills yang dibutuhkan adalah pemecahan masalah. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, bekerja dengan orang lain dan penggunaan teknologi. Jadi sebenarnya penggunaan teknologi itu terakhir sendiri. Ketika ketiga tipe skill yang di atasnya sudah dikuasai. Jadi tadi ada yang namanya teknologi perkantoran ya. Boleh saya analisis bahwasannya percuma nanti teman-teman menguasai teknologi perkantoran kalau problem solving, self management, working with people-nya teman-teman itu masih rendah. Karena apa? Dalam penguasaan teknologi itu juga diperlukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada top 6 IT skills and technology skills untuk 2021. Mas, aku administrasi perkantoran. Ini kok ada AI, ada cyber security, project management, development, cloud computing, RVR. Saya nggak belajar semua itu, Mas, di administrasi perkantoran. Oh, siapa bilang ada satu pekerjaan yang di sini bisa diambil oleh administrasi perkantoran. Apa itu? Namanya project management. Ini yang dilakukan oleh Pak Fajar waktu itu di magang di perusahaan kami, belajar mengenai bagaimana cara manajemen proyek. Jadi teman-teman, perusahaan-perusahaan IT itu sekarang membutuhkan leader atau manager yang bisa menghubungkan atau mengorganize sebuah proyek. Nah, saya waktu itu lihat di kurikulumnya administrasi perkantoran itu ada yang namanya manajemen event atau event organizer. Sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja kalau manajemen project itu ada proses produksi produk atau jasanya. Nah, ini peluang karena banyak sekali proyek-proyek itu yang akhirnya dihandle sama orang-orang yang tidak kompeten. Hasilnya apa? Proyeknya nggak selesai atau tidak sesuai. Nah, ini tugasnya teman-teman administrasi perkantoran itu nanti silahkan belajar project management. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa itu teknologi perkantoran? Kalau secara teorinya mungkin Pak Fajar mengajari seperti ini. Proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dan menggunakan mesin-mesin. Ya, sederhananya teknologi perkantoran itu ya teknologi yang digunakan untuk manajemen kantor ya, gitu ya. Seluruh aktivitas kantor. Nah, kalau di perusahaan kami, ini kami menggunakan Google Drive sebagai untuk manajemen apa namanya pencatatan keuangan, pencatatan surat masuk keluar, histori tanda tangan, list proposal dan surat-surat lainnya. Ya, ini kami menggunakan Google Drive. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya anak-anak UNY itu sudah dikasih akses Google Drive unlimited kalau nggak salah nih Pak. Kalau nggak salah itu unlimited. Jadi apa namanya itu gunakan aja untuk manajemen project. Teman-teman di sini punya file-file yang sangat penting mungkin di laptop, uploadin aja di situ. Teman-teman silakan buat SOP-nya masing-masing bagaimana biar manajemen filenya teman-teman. Kemudian ada Trello untuk manajemen project dan ada Git untuk menghimpun coding ya. Karena kami perusahaan IT, jadi ada yang namanya Git. Nah, satu lagi ada pemantauan jarak jauh tim viewer.
TeamViewer ini aplikasi apa? Ini untuk memonitor komputer dari jarak jauh. Jadi saya bisa monitor atau lihat apa yang dilakukan teman-teman di laptopnya teman-teman sekarang. Oh, ini ada yang pakai video ada yang pakai open cam tapi pakainya video. Oh, ini ada yang tidak on cam tapi orangnya udah jauh di sana, bisa tahu tampilan laptopnya itu seperti apa. Nah, kemarin juga eranya perusahaan-perusahaan startup sekarang itu office-nya itu sudah virtual. Jadi kalau misalkan jurusan administrasi perkantoran virtual gitu ya harusnya ya nanti ya. Apa sih bedanya kantor virtual dan kantor office, kantor yang fisik? Kalau kantor virtual itu istilahnya kita tidak perlu menggunakan tanah beneran. Jadi intinya kantor non fisik untuk keperluan legalitas atau bekerja secara terbatas. Contohnya gimana? Eduraya ini juga ada kantor virtual. Jadi kami menyewa sebuah tempat untuk dijadikan alamat perusahaan kami. Jadi misalkan ketika teman-teman nanti berminat untuk membuat perusahaan, untuk membuat sebuah badan usaha atau badan lembaga usaha, itu kan pasti memerlukan alamat, sedangkan teman-teman nanti tidak memiliki alamat. Nah, teman-teman bisa menyewa sebuah virtual office yang nantinya alamat tersebut bisa dijadikan alamat kantornya teman-teman. Pun juga misalkan teman-teman ingin mengadakan kegiatan secara terbatas, itu juga bisa. Nah, biasanya siapa sih yang butuh virtual office ini? Yang butuh virtual office itu adalah perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan alamat bisnis. Yang kedua, terus menghemat biaya operasional atau sewa kantor. Karena seperti ini, kalau misalkan perusahaan saya ini nyewa kantor betulan, mungkin bisa jatuhnya mahal. Tapi dengan adanya virtual office ini, saya cuma nyewa alamat aja, selesai. Habis itu kerjanya di mana ya? Kerjanya seperti ini, secara virtual. Saya bertemu Mbak Cindy, saya bertemu Mbak Amara, bertemu dengan Mbak Clarissa, nanti pekerjaannya apa, didiskusikan, kemudian kerja suatu saat, open cam lagi, progresnya seperti apa, sampai nanti selesai. Jadi virtual office ini sangat sangat menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan pemula. Kemudian untuk perusahaan yang sedang mengurangi jumlah staf operasional kantor juga ini sangat relevan ya, karena dengan adanya ini stafnya bisa jadi berkurang. Tetapi sebenarnya dalam penggunaan virtual office ini juga diperlukan staf. Staf apa? Staf virtual office nanti yang menghubungkan ke virtual office-nya seperti virtual room-nya seperti Zoom dan lain-lain sebagainya, kemudian menghubungi tim produksinya. Nah, itu kan diperlukan orang lagi. Nah, sebenarnya ini adalah tugasnya teman-teman administrasi perkantoran. Terus ini juga cocok untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja secara remote. Jadi bekerja secara remote itu bekerja yang gimana sih? Kalau sekarang itu trennya namanya work from home. Ya, kerja dari rumah. Nah, kalau kerja dari rumah kan tidak memerlukan office yang offline ya. Jadi dia cukup virtual office saja cukup. Kemudian ingin memukul klien dengan lokasi kantor yang prestisius. Misalkan nih, biasanya kalau yang di Jakarta sini banyak, misalkan di mall mana gitu ya, atau di gedung apa yang sudah sangat terkenal. Nah, di situ biasanya mereka ada jasa untuk virtual office, jadi boleh untuk ditaruh alamat untuk virtual office-nya. Kemudian si perusahaan boleh untuk mengakses alamat tersebut dijadikan atau diakuisisi sebagai kantor. Nah, materinya udah habis nih. Jadi intinya teman-teman di teknologi perkantoran yang sekarang itu sudah cukup
berbeda ya. Yang saya sebutkan tadi adalah teknologi-teknologi perkantoran yang terkini. Kalau yang dulu-dulu masih ada, misalkan kayak mesin press, mesin fotokopi, mesin ini, mesin itu sekarang itu sudah berganti. Nanti saya kasih lihat contohnya untuk manajemen proyek itu nanti pakai apa. Kemudian kalau dulu tanda tangan itu ada yang namanya kita harus tanda tangan secara fisik, mengajukan kepemimpinan. Nah, nanti tidak perlu kalau dengan adanya apa namanya sistem-sistem perkantoran secara online, nanti ada yang namanya sistem tanda tangan digital. Nah, itu sebenarnya teman-teman administrasi perkantoran nanti wajib tahu bagaimana cara penggunaan. Kalau di Aduraya, teknologi-teknologi perkantoran yang digunakan itu untuk ada Google Drive, Trello, Git, kemudian TeamViewer, ada satu lagi Private ID itu untuk manajemen tanda tangan dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu Clara, mungkin enaknya sambil tanya jawab. Oke, mungkin sudah disampaikan ya apa yang bisa di-sharingkan oleh Mas Fajar. Ini benar-benar memberi banyak insight loh Mas Fajar buat kami. Bukan hanya mahasiswa, tapi kita sebagai dosen juga jadi tahu bahwa ternyata skill-skill yang diperlukan ini sangat penting buat bisa kita kembangkan selagi kita mahasiswa ya Mas Fajar ya. Gitu. Jadi mungkin mau sambil sharing-sharing aja ya Mas Fajar. Nah, ini ada silakan. Tadi manajemen proyek kami. Jadi saya cuma tinggal memantau saja dari Jakarta. Ini saya posisi di Jakarta. Ya, teman-teman. Aplikasinya apa tuh Mas Fajar? Kalau boleh tahu. Trello. Silakan searching saja di Google. Ini untuk manajemen proyek. Sebenarnya nggak cuma manajemen proyek, tugas juga bisa. Adik-adik di sini kan banyak tugas ya. Ini bisa. Dosen juga bisa memakai. Ini nanti apa namanya bisa jadi untuk manajemen sebuah event juga bisa, manajemen perkuliahan juga bisa. Nanti kita bisa membuat yang namanya board di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau di kita itu project-project itu biasanya ada to do itu project yang akan dikerjakan, doing proyek yang sedang dikerjakan, revisi, uji coba, pengecekan internal, review dari klien, sudah diupload di Plaster belum? Kalau sudah nanti masuk ke selesai. Nah, nanti di dalamnya sini bisa dicek lagi, ditambahi task atau tugas-tugasnya. Nah, kalau sudah selesai, dicoretin. Nanti ini terkoneksi juga, ada aplikasinya juga di Play Store atau di App Store. Nanti kalau setiap kali deadline nanti ada ininya apa namanya notifnya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan pemula atau startup ini menggunakan ini. Ini penting nih. Sekilas nampak biasa saja gitu ya. Tapi perusahaan startup apalagi yang pakai Scrum method untuk dalam manajemen proyeknya ini sangat penting. Selain itu kami juga menggunakan Google Drive untuk melihat proses secara rinci. Nah, misalkan ini untuk tim video. Tim video di tempat kami itu mengerjakan judul apa, skrip apa, siapa yang ngerjain, sudah selesai belum, durasinya berapa lama, saya bisa tahu di sini. Dari Jakarta, saya bisa tahu. Jadi tidak perlu tanya lagi, Mbak Marcel, sudah berapa banyak video yang terupload? Saya cuma, ada 122 yang sudah selesai. Mbak Marcel, skrip apa namanya skrip video ini di mana ya? Nggak perlu lagi. Ini cuma tinggal menggunakan spreadsheet. Nah, ini yang perlu mungkin nanti diajarkan lebih lanjut bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara manajemennya. Nah, sebenarnya semua ini mudah, tapi saya punya satu teman administrasi perkantoran juga. Ini namanya Mbak Dina. Mungkin Bapak Ibu tahu. Sekarang jadi administrasi di UGM kalau nggak salah. Dia bisa dapat kerjaan ya sebenarnya hanya menguasai ini saja. Spreadsheet. Di tempat kami juga ada Mbak Intan, sekali lagi beliau jadi direktur
bisnis talent and strategi Mbak Intan itu dulunya bagus di administrasi, cuma lama kelamaan kok punya public speaking yang bagus, jadi kami pindahkan ke bisnis. Nah, itu juga apa namanya, salah satu sebenarnya keuntungan di administrasi perkantoran ya, punya public speaking yang bagus. Penguasaan teknologinya juga bagus. Saya kadang-kadang minta proposal dalam hitungan detik itu sudah udah dikirim lagi gitu loh. Padahal berarti kan dia memiliki manajemen file yang bagus. Ya, sambil sharing saja silakan. Silakan teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya atau mau ikut sharing atau kepo-kepo ke Mas Fajar, boleh banget loh. Tadi kan Mas Fajar sudah bilang kalau mahasiswa yang aktif bertanya dan yang enggak tuh hasilnya beda. Bener banget teman-teman, itu bener-bener saya rasakan karena bertanya di kelas itu ngajarin kita untuk percaya diri, public speaking, terus habis itu ngajarin kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan boleh raise hand atau nyalakan mic-nya, silahkan. Yuk dari 100 orang nih, yuk. Masa nggak ada satu aja? Nggak nyesel nanti kok tanya, percayalah. Yang nggak tahu. Ayo teman-teman. Silahkan teman-teman. Boleh tanya, nggak harus tentang teknologi perkantoran kok. Ayo, mau tanya apa aja? Mungkin tips-tips bisa jadi CEO di waktu muda mungkin? Boleh juga, silakan. Bebas kok. Tadi saya bicara tentang teknologi perkantoran, job desk-nya itu. Tapi mungkin Mas Fajar bisa nunjukin nggak aplikasi yang udah dibikin sama Eduraya tuh kayak gimana? Contohnya ada nggak, Mas? Siap. Penasaran nih aku. Mungkin lewat chat juga boleh ya teman-teman. Kalau yang nggak berani ngomong mungkin lewat chat dulu nggak masalah. Bisa. Nanti poin keaktifannya tak sampaikan ke Pak Wahyu. Kalau misalnya ada teman-teman yang berani bertanya, nanti tak sampaikan ke beliau. Ya, Bu Ica, ini kebetulan saya juga mengajar di kelas A ini. Ayo, Oh gitu. ya, teman-teman silakan bertanya ya sebanyak-banyaknya kalau teman-teman ingin menggali ya lebih banyak tentang perusahaan PT Duraya atau tentang pengalaman dari Mas Fajar ya khususnya bidang teknologi ya. Silakan teman-teman. Itu udah ada pertanyaan. Ini sebelumnya saya kasih ini dulu ya, contoh dulu ya. Ya boleh. Ini tapi apa namanya di dashboard ini harusnya banyak produk. Ini itu contoh proyek kami di Polda DIY bikin sistem persuratannya Polda. Jadi kita bisa tahu nanti upload di situ. Cuma ini karena servernya sedang pemulihan. Jadi kan kemarin ada berita kebakaran server ya. Itu kami berdampak. Jadi ada beberapa yang sedang dipulihkan ini. Nanti intinya sistem ini untuk segala persuratan yang masuk di Polda itu diupload di sini. Dari tembusan, nota dinas, surat rahasia dan lain sebagainya. Itu aja. Oh, bisa bikin gitu juga ya. Bisa. Atau Ini marketplace kita bikin. untuk kita yang gaptek ini terlihat luar biasa loh. Nah, ini terus juga ini sudah ada. Ini sudah baru. Nah, teman-teman mau lihat surat rahasia jangan. Hanya Mas nanti. Terus apa namanya? Ada lagi materi ini apa ya? Hah?
Nah, ini kayak ruang guru. Jadi kita bikin video pembelajaran di dalamnya untuk siswa-siswi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misalkan ini kelas 4 SD. Ini juga kami yang bikin, termasuk video-videonya. Lagi ada beberapa kendala server, nah ini udah bawahnya. Videonya juga kami yang bikin. Tentu saja pernah bukan? Oh ya, jadi ingat di konten YouTube kami juga nanti silakan di subscribe. Ada konten-konten menarik lah untuk teman-teman. Adanya teman-teman juga boleh searching aja Edi Raya channel gitu. Itu untuk apa namanya? Edi Raya. Nah, ini silakan nanti di subscribe, kami sudah ada ratusan video tentang ilmu-ilmu. Juga boleh, ini juga yang bikin kami. Jadi selain bikin sistem, kami juga bikin video. Silakan tadi yang tanya, monggo. Ini ada pertanyaan nih di chat Mas Fajar. Dari Mas Ahmad Rizky. Izin bertanya, gimana proses pembentukan PT Eduraya? Apa saja yang disiapkan untuk membentuk PT Eduraya? Nih, Mas Fajar. Oke. Izin pertamanya tentang ini dulu ya. Ini kebetulan saya buka materinya. Waktu itu ngisi di mana ya? Saya lupa. Pendidikan ekonomi kalau nggak salah. Ini dia. Bagaimana proses membentuk PT? Jadi dalam membentuk PT atau sebuah usaha ya, ini legalitasnya. Nah, dalam membentuk sebuah usaha, ini ada tahapan-tahapannya. Pertama, penentuan ide bisnis. Yang kedua, pembentukan tim, perencanaan bisnis, implementasi bisnis, pendanaan awal, dan scale up. Jadi dalam menentukan bisnis itu, buatlah sebuah bisnis yang itu menjadi sebuah solusi dari permasalahan. Jangan bikin bisnis yang bisa kita buat atau bisa kita rancang. Misalkan nih, saya bisa membuat boneka, padahal nggak ada permasalahan pada saat itu, nggak ada kebutuhan tentang boneka. Jadi jangan terlalu idealis, buatlah bisnis yang jadi solusi. Misalkan di sebuah daerah yang kekurangan pakaian, ya buatlah bisnis pakaian, jangan buatlah bisnis boneka. Kalau bisnis boneka orang butuhnya pakaian, ya maka secara alamiah bisnis itu akan tertolak. Terus bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa membuat pakaian, kita hanya perlu yang namanya berkolaborasi. Itulah pentingnya bisnis di situ. Yang kedua adalah pembentukan tim. Teman-teman perlu diketahui 9 dari 10 perusahaan itu bangkrut. Satu alasan utama adalah yang pertama produknya nggak dibutuhkan masyarakat, yang kedua adalah timnya hancur. Nah, makanya teman-teman di sini dalam membentuk tim, carilah yang memiliki visi dan misi yang sama dengan pendirinya. Tentunya kalau pendirinya teman-teman ya
apa namanya yang sesuai dengan visi misinya teman-teman. Jangan hanya karena dekat, jangan hanya karena sayang kemudian direkrut jadi apa namanya tim itu ya jangan ya. Tapi yang memiliki visi dan misi yang sama gitu ya dengan teman-teman. Karena itu penting. Ketika nanti dalam bisnis itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terjadi sesuatu hal yang membuat apa namanya kita down gitu, tim ini yang akan support kita. Jangan sampai tim ini malah justru yang menghancurkan kita. Gitu ya. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Ini tentunya membuat bisnis plan dari awal sampai akhir, dari perencanaan produknya apa, di mana buatnya, kapan buatnya, berapa jumlah investasinya. Nah, itu dibuat planningnya. Kemudian diimplementasikan. Nah, sampai tahap 3 ini banyak orang yang mampu, tapi ketika implementasi bisnis ada aja kendalanya. Mas, saya nggak punya modal, mas, saya nggak punya relasi yang banyak. Perlu teman-teman tahu, saya mendirikan perusahaan ini bukan karena orang tua, karena orang tua saya juga tidak dari kalangan yang berada, jadi tidak ada permodalan uang dari keluarga itu tidak ada sama sekali, dan juga relasi juga tidak ada sama sekali yang hubungannya dengan orang tua itu nggak ada. Artinya apa? Dalam membuat sebuah bisnis, alasan untuk tidak jadi implementasi itu ada berbagai banyak. Ada banyak hal ya, itulah intinya. Tinggal bagaimana. Kuncinya sebenarnya cuma satu, tekad. Seberapa kuat tekad kita dalam menjalankan bisnis. Ketika kita udah jalan dulu aja, nanti juga ada jalan. Itu beneran, kami mengimplementasikan bisnis itu, anak-anak mahasiswa itu punya apa? Nggak punya apa-apa, kami cuma punya laptop satu, kemudian kami coba belajar tutorial, akhirnya kami bisa membuat sebuah produk jadi dan itu dibeli. Itu produk pertama kita itu dibeli seharga 1,7 juta. Itu yang membuat kita semangat. Kurang lebih selama 8 bulan kita tidak pernah digaji. Kita ketika ada project masuk untuk mendirikan PT sampai akhirnya kita menemukan seorang angel investor. Nah, di situ baru yang namanya pendanaan awal. Pendanaan awal di sini nanti teman-teman akan didanai, cuma tidak banyak, tapi itu cukup untuk hidup 1 tahun perusahaan. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar lagi bagaimana caranya mengorganize sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah nanti scale up. Scale up itu ketika perusahaan teman-teman sudah mulai berjalan, performanya sudah mulai stabil, kemudian teman-teman tinggal menambah source lagi untuk meningkatkan value dari produk teman-teman, nanti bisa scale up. Kemudian apa sih Mas yang diperlukan untuk membuat PT? Sebenarnya untuk pembuatan PT itu cuma cukup KTP sendiri, NPWP sendiri, modal gestor, dan IMB. IMB itu izin membangun bangunan, sekarang namanya juga sudah ganti lagi ya. Jadi dalam membuat perusahaan itu yang resmi kalau PT ini nanti teman-teman itu yang langkah pertama adalah membuat akta perusahaan dulu. Akta perusahaan ini dibuat di mana? Dibuat di notaris. Biasanya dalam pembuatan ini nanti disertakan juga NIB dan Kemenkumham. Jadi sekali buat teman-teman udah bikin 3 di notaris itu. Akta perusahaan, NIB, dan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian teman-teman akan didampingi oleh notaris ke kantor pajak untuk membuat NPWP. Setelah NPWP jadi, nanti teman-teman bagian keuangannya bersama direkturnya nanti ke bank untuk membuat rekening perusahaan. Setelah rekening perusahaan terbuat, nah teman-teman sudah bisa jalan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin legal lagi, ditambahi surat izin usaha, SIUP. Ini ngurusnya nanti di apa gitu, saya agak lupa. Beda di kantor penanaman modal atau apa saya lupa. Pokoknya pengurusannya satu atap. Kemudian nanti baru mengurus faktur atau menjadi perusahaan kena pajak. Kalau menjadi perusahaan kena pajak itu syaratnya harus omsetnya minimal 1,4 M. Nah,
Ini juga Eduraya baru sekitar setengah tahun yang lalu kami jadi PKP. Jadi 1,5 tahun kami jadi perusahaan kena pajak. Siupnya baru 1 tahun kami sudah dapat gitu. Jadi untuk pengurusannya sebenarnya dokumen yang perlu dibawa ini aja. KTP, NPWP pendiri, modal register, IMB. Dulu bikin PT-nya berapa, Mas? Kalau dulu saya harganya 15 juta. Tapi ini tergantung notarisnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat notaris yang murah 5 juta udah bisa ya, itu keuntungannya teman-teman. Gitu. Itu aja sih paling Mas siapa tadi yang tanya ya? Rizky. Mas Rizky ya. Mas Rizky gimana? Membentuk PT ya, proses membentuk PT di Eduraya dulu ya gitu, cuma ngumpul teman-teman penelitian, terus mengembangkan diri, akhirnya jadi PT. Itu ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya nih. Mas Rizky ki belakangnya backgroundnya Upin Ipin ya. Gimana Mas Rizky, oke ya? Itu udah baik, terima kasih. Oke. Yo, teman-teman bisa open mic ya. Tidak hanya lewat chat, ayo berani. Oh itu berani. ada Anissa tuh, ada Anissa, raise hand. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Anissa dari ADPP. Nah, saya di sini ingin bertanya kepada Mas Fajar, kan selain berorientasi sebagai problem solving, perusahaan itu kan pasti juga ada yang bertujuan sebagai memperoleh profit. Nah, itu sistem dari penerimaan profitnya itu bagaimana ya? Kan ini membuat aplikasi, nah juga upload video YouTube juga. Nah, itu sistem profitnya bagaimana gitu? Kan dapat dari YouTube kan penghasilannya itu. Nah, untuk dapat masuk ke rekening itu sistemnya bagaimana? Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab aja ya, Bu. Halo, cek. Monggo, Oke. monggo Mas, langsung aja. Oke, jadi bagus banget tuh pertanyaannya. Mungkin kan ya bertanya-tanya juga ya, ini perusahaan jasa ini gimana sih cara dapat duitnya gitu. Nah, kalau dari YouTube itu sudah sangat jelas. YouTube itu baru bisa monetize ketika subscribernya 1.000. Jumlah minimal 1.000. Dan jumlah jam tayang dari seluruh video itu 4.000 menit. Nah, itu baru bisa dimonetize. Ya. Berapa banyak jumlahnya, itu nanti ada kalkulasinya sendiri. Saya lupa rumusnya, tapi syarat utamanya adalah itu. Minimal subscribernya 1.000 dan jam tayangnya harus lebih dari 4.000 menit. Bagaimana cara untuk mencapai ke sana? Cara mencapai untuk ke sana biasanya rutinan. Rutinan setiap hari upload satu atau setiap minggu upload satu video biar nanti banyak yang menonton gitu ya. Nah, Mas kok subscribernya Eduraya belum banyak? Ya, memang sebenarnya kami belum fokus ke promosi yang benar-benar promosi kayak di iklan itu belum. Kami sekarang fokusnya masih di menampilkan konten-konten yang bagus, di situ ternyata ada feedback. Jadi yang sekarang ada itu 100% alhamdulillah subscriber real. Kalau dicari orangnya mungkin ada. Gitu ya. Nah, karena memang kami tidak pernah melakukan pemasaran atau branding dengan robotik, itu enggak. Jadi memang kalau misalkan konten bagus, kami bagus silahkan diikuti, kalau enggak silahkan ditinggalkan. Model kami seperti itu karena konten-konten kami di YouTube itu untuk edukasi. Itu ya, itu kalau YouTube. Terus kalau untuk aplikasi biasanya kami mengambil profitnya itu dari atau mengambil cost omsetnya itu dari pembuatan aplikasinya. Berapa Mas? Macam-macam harganya. Ada yang murah, ada yang sangat mahal. Seperti itu. Ada juga dari sewa. Jadi kami punya sistem pembelajaran. Ini kayak teman-teman tahu ya yang namanya Siakat ya. Nah, kami punya kayak Siakat kayak gitu, kami sewakan ke sekolah-sekolah, sistemnya sewa. Sewanya satu siswa 200.000 per tahun. Itu sudah ada puluhan ribu pengguna. Omsetnya berapa ya dikali aja. 1.000 kali berapa gitu ya.
Itu ada. Jadi model bisnis dalam dunia nyata itu ada beberapa. Yang pertama ada model bisnis subscribe itu tadi. Artinya berlangganan kita setiap periode tertentu. Kemudian model jual putus. Jual putus ya yang pertama misalkan saya buatkan Mbak siapa tadi namanya Anissa aplikasi terus Mbak Anissa bayar ke saya sudah selesai gitu. Itu Mbak apa namanya sudah menjawab belum Mbak Anissa? Sudah. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi Bu? Monggo teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Yang mau berani bertanya seperti Mbak Anissa. Mbak Ayu nih kayaknya on mic nih. On mic nggak sengaja tuh. Oh ini, Mas Faras. Mas Faras silakan. Izin bertanya Kak, saya Faras Keviano Akia dari program studi administrasi perkantoran B dengan NIM belakang 118. Jadi saya ingin bertanya Pak tentang seberapa penting suatu branding image dari suatu perusahaan dan bagaimana cara suatu perusahaan itu menciptakan sebuah signature dari perusahaan tersebut. Terima kasih Pak. Wah, pertanyaannya Mas Faras ini bikin mikir ya. Luar biasa. Bagaimana seberapa penting ya branding image dari sebuah perusahaan ya? Kalau secara teori itu sangat penting. Tapi bagi saya branding image itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan kontraktor kayak saya, branding image itu nomor 2. Nomor 1-nya itu pelayanan dulu. Bahkan kami sering maju proyek tidak menggunakan nama Eduraya. Banyak menggunakan namanya ganti-ganti. Perusahaan si A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Perusahaan rekanan-rekanan saya itu banyak. Dan kami supporting di belakangnya. Jadi kalau bagi kami brandingnya itu nanti dulu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang tidak tipe kontraktor, misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang retail sistemnya, itu penting banget. Karena apa? Itu untuk menimbulkan tadi yang dibilang Mas Faras, signature ya, untuk pembeli itu, oh model parfum ini itu buatannya si A. Oh, aplikasi ini buatannya si B. Oh, video yang kayak gini itu ciri khasnya ini lah. Nah, terus bagaimana untuk menciptakan signature-nya itu tadi? Nah, untuk menciptakan itu diperlukan sebuah kreativitas. Makanya ilmu kreativitas itu tadi penting. Nah, kreativitas itu bagaimana cara menciptakannya? Jadi teman-teman sering baca, sering lihat referensi, sering berdialog dengan orang lain, maka dalam membentuk sebuah brand image pasti berawal dari yang namanya riset dulu. Riset produk dan riset pasar. Misalkan teman-teman punya produk apa? Nah, itu teman-teman harus riset dulu pasar itu yang seperti apa. Setelah teman-teman sudah riset pasar, teman-teman riset produk. Bagaimana produk itu bisa mampu menjawab kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, teman-teman riset juga tentang dirinya teman-teman. Self-riset namanya. Jadi visi misinya bagaimana. Nah, ketika 3 ini sudah teman-teman riset, jadikan satu dalam sebuah logo atau sebuah tagline, di mana logo ini nantinya yang akan menjadi brand image-nya teman-teman. Ketika produknya sudah memiliki kreativitas, pasarnya teman-teman sudah dapat, maka itu tadi digambarkan oleh logo. Jadi apa namanya, sebenarnya membuat logo itu tidak sembarangan ya, harus ada itu dulu. Apa namanya, karakter, atau kalau di bisnis model canvas itu namanya value proposition. Apa sih yang membuat produk ini berharga? Apa sih yang membuat unik produk ini? Sehingga kalau produknya sudah memiliki value, pasti ini buatan siapa kan gitu. Oh, ternyata ini buatan
merek A. Karena kadang-kadang ketika kita riset pasar, itu saya pernah membaca sebuah buku, itu ada beberapa cara untuk teknik riset pasar. Salah satunya, misalkan kita jualan snack gitu ya, kita ambil misalkan snack dari Citato, kita ambil terus masukkan ke dalam plastik yang tanpa merek, kemudian Citato versi kita atau keripik kentang versi kita juga dalam satu plastik sendiri, kemudian kita serahkan ke pasar testernya. Enak mana nih? Kalau misalkan enak yang punya Citato, berarti punya kita masih kalah. Di riset lagi sampai ada orang bilang, oh enak yang ini. Baru nanti kita brandingan, oh ini produk kami Pak, namanya ini. Lebih enak ini kan. Nah, kalau ternyata lebih enak ini, maka akan bertransisi dari yang brand sebelumnya menjadi ke brandnya teman-teman. Itu Mas Faras, terjawab? Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan Pak. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Mas Faras. Ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya, yang mau open mic. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut pertanyaan dari chat ya, Mas Fajar ya. Oke. Saya Valenta nih, dari Mbak Valenta nih. Mau bertanya sama Mas Fajar, apa rahasianya yang bisa bikin survive sampai sekarang? Pastinya kalau di perusahaan apalagi startup kan ada up and down-nya banyak gitu. Apa yang bikin survive Mas Fajar? Oke, Mbak Valenta. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk yang membuat saya survive itu alhamdulillah ya timnya, gitu loh. Kadang-kadang kita selaku orang yang ngajak mereka, ayo ini kita bangun usaha yuk. Kalau kita lagi down tapi mereka semua semangat, itu kita jadi keikutan semangat. Mas, kalau misalkan posisinya nih mereka down, kita down, gitu kan? Posisinya mereka down, timnya kita down, dan kita juga lagi down. Apa yang membuat kita survive, Mas? Yang membuat kita survive selain itu adalah visi dan misi kita awal mendirikan perusahaan itu. Dulu pas mendirikan Eduraya apa Mas visi dan misinya? Sebenarnya visi dan misi saya itu sangat sederhana. Dulu sebelum dijadikan narasi ya. Kalau dijadikan narasi kan menjadi perusahaan, itu ya banyak vivunya. Tapi sebenarnya singkatnya adalah saya itu visi misi saya itu sebenarnya saya mendirikan Eduraya itu saya itu pengen kumpul sama teman-teman. Udah gitu aja. Makanya saya ingin mendirikan perusahaan ini bersama teman-teman. Jadi rata-rata hampir 100% lah. Orang yang ada di Eduraya ini adalah teman-teman saya. Walaupun ada orang-orang baru ya akhirnya jadi teman kan. Karena apa? Karena nanti teman-teman percaya atau tidak, ketika teman-teman selesai kuliah, teman-teman itu akan kehilangan circle pertemanan. Ini deh, amati aja deh ini semester 1-2 ya, teman-teman mungkin banyak masih ngumpul gitu ya, masih hahihi segala macamnya. Lihatlah kalau nanti udah tatap muka ya, pasti masih banyak ngumpulnya. Nanti semester 3 dan 4 udah mulai berkurang karena teman-temannya di circle organisasinya masing-masing. Nanti semester 5 dan 6 udah mulai berkurang lagi, udah pada mulai lelah segala macamnya. Semester 7-8 udah pada mulai fokus skripsi. Semester 8 udah pada lulus. Habis itu lulusnya nggak bareng loh teman-teman ini nanti itu. Jadi ada yang sudah, ada yang belum. Apalagi yang belum nanti circle-nya tambah sedikit lagi. Makanya dulu saya gitu kan. Udahlah ayo kita bikin company aja. Jadi nanti kalau udah lulus teman-teman masuk sini kan gitu. Tapi yang bisa benar-benar kompeten kan gitu. Masuk sini, jadi nanti suatu saat harapannya kita pengen main ya tinggal main. Ya alhamdulillah terwujud. Nah, visi misi itu bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Teman-teman visi misinya apa? Oh, saya ingin mendirikan perusahaan ini untuk membanggakan kedua orang tua saya. Boleh aja. Saya ingin menjadi kaya raya dengan mendirikan sebuah perusahaan. Boleh aja. Bebas. Visi misi itu bebas.
Nah, ketika kita, yang penting adalah visi misi itu adalah suatu hal yang dengan kita mengingatnya kita bisa kembali semangat. Itu. Jadi kenapa kok kami bisa survive? Ya karena itu. Karena misalkan aku lokro, saya loyo sekarang, nanti teman-teman besok masak makan apa? Kadang-kadang ada semangat yang kayak gitu. Karena di tempat kami meskipun karyawan, itu lebih dari karyawan. Keluarga. Jadi kalau udah satu keluarga kan biasanya mikirin ini nanti besok makan apa gitu. Nah, kalau misalkan nggak semangat ya udah kan akan jadi problem. Makanya rahasianya tentunya adalah kembali lagi ke visi misi, dan yang jelas ketika kita down kita harus ingat kembali ke satu kutipan, kita harus mengingat untuk apa kita berjuang. Termasuk kuliah. Kalau kuliah lagi lemas gitu ya, ingat balik besok. Ingat balik untuk apa kita berjuang gitu ya. Kalau dulu kenapa masuk kuliah gitu kan. Kenapa mengiyakan? Oh, saya disuruh kok. Nah, kenapa mengiyakan? Tanyanya gitu ya. Udah kenapa mengiyakan kalau dulu disuruh? Ya karena saya kasihan ke orang tua. Nah, kan gitu. Berarti kalau kamu menyerah sekarang kamu nggak kasihan sama orang tua. Kan gitu. Gitu ya. Nah, itu lagi. Gitu ya Mbak Valenta. Ini ada yang raise hand Mas Fajar. Oke. Ada Mas Yosefa nih, monggo Mas. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusefa Mbak dari toh. nggak apa-apa. Maafkan aku. Nggak apa-apa, Bu. Saya dari ADPA dengan NIM belakang 021. Tadi kan Mas Fajar di pemaparan materi ada aplikasi yang misalnya di Zoom gini ada yang pakai cuma video virtual background gitu loh. Nah, itu padahal orangnya tidak ada di tempat. Kita bisa tahu itu. Nah, keamanan pengguna itu apakah terjamin dan sistem keamanan yang ada di aplikasi itu gimana? Terima kasih. Oke, sip. Jadi ini masalah keamanan ya. Sebenarnya loh ini. Sebenarnya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau teknologi yang menghimpun data pribadi kita, itu ada term and condition-nya atau syarat dan ketentuannya. Betul tidak? Tapi kita tidak pernah membaca. Asal centang, install, selesai, gunakan. Ketika data kita digunakan untuk orang lain, nah itu bermasalah, ya kan? Bermasalah. Nah, padahal di term and condition-nya apa gitu. Nah, seperti itu sebenarnya kalau dari sisi legal itu sesuai dengan kebijakan privasinya. Terus kalau masalah keamanan, Mas, kalau keamanan tergantung teman-teman itu menginstal aplikasi itu dan mengizinkannya atau tidak. Misalkan ini ada yang namanya Zoom. Tadi ketika Bu Clarissa mencet record, ya kan, ada peringatan meeting ini direkam. Apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, atau tidak, ya kan? Ketika teman-teman mau melanjutkan, berarti mau enggak mau ya kita harus direkam gitu. Terus itu ada Mas Faras, ya benar Pak, ada sebelum kita masuk ke sebuah aplikasi ketika mencentang sama saja sudah setuju ya itu. Nah, makanya sebenarnya ya tergantung kita. Misalkan WhatsApp menghimpun data kita apa gitu kan. Dulu sempat diperdebatkan itu, ya kita udah menyetujui ya udah gitu kan. Kemudian misalkan nanti ada yang namanya aplikasi TeamViewer. TeamViewer itu digunakan kalau teman-teman supporter MU itu ya. Itu kan di logo jersey-nya ada TeamViewer, itu sebenarnya aplikasi untuk memonitor atau mengontrol
laptop atau dari pekerja biasanya itu untuk manajemen. Jadi kita bisa tahu, oh ini lagi buka apaan gitu. Misalkan Bu Clarissa ini laptopnya itu menghadap saya, tapi laptopnya nanti ternyata buka kerjaan, kan bisa aja. Nah itu apa namanya, itu ada yang namanya thank viewer. Jadi itu untuk melihat aktivitas yang ada di dalam laptopnya itu. Kalau misalkan aktivitas yang ada di dalam laptopnya itu nanti buka kamera, ya nanti jadi tahu, oh yang di kamera itu lagi ngapain gitu. Nah, makanya kadang-kadang ada yang sampai curiga banget gitu ya. Wah ini saya laptopnya dipasangin kamera, habis itu kameranya ditutupin gitu ya. Ya itu 50-50 lah kalau menurut saya. Ada benernya tapi juga ada salahnya. Tergantung providernya nakal atau tidak. Kalau providernya nakal ya dia merekam seluruhnya dan digunakan gitu. Contoh yang sering digunakan Zoom kalau pas di record Mas Ahmad sama mobil Legend itu juga. Ya itu banyak Mas. Contohnya ya, contoh aplikasi-aplikasi itu banyak dan nanti penggunaannya juga banyak. Jadi apa namanya, untuk keamanan itu sebenarnya tergantung kita. Ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, kita harus baca dulu syarat dan ketentuannya di situ. Kalau dirasa merugikan privasinya teman-teman, silahkan tidak perlu dilanjutkan. Tapi misalkan teman-teman merasa butuh, ya silahkan dilanjutkan. Itu saja, gitu ya. Tapi secara keseluruhan untuk kayak misalkan Zoom ini masih aman gitu ya. Kalau tidak merekam hal-hal aktivitas yang aktivitas kita tanpa kita melakukan action gitu ya. Jadi bisa dipastikan insya Allah aman. Jadi misalkan teman-teman, Mas saya takut ini kamera saya meskipun mati, apakah misalkan Zoom ini ngerekam saya ya? Ya terus habis itu kameranya ditutupin pakai lakban gitu. Ya nanti itu perlu dibaca di syarat dan ketentuannya. Kalau ternyata di syarat dan ketentuannya itu ada, ya udah, itu menjadi resiko kita. Berarti ya mau nggak mau kita harus tutup kamera meskipun tidak di. Cuma setahu saya biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang legal itu enggak melakukan aktivitas rekaman data ketika memang dari kita tidak mengaktifkan aplikasi tersebut. Itu Mbak Yosefa. Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yosefa. Ada lagi teman-teman? Mungkin karena sudah jam segini, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ada nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dari chat aja ya, Mas. Apa nih? Nih, Salsabila, Mas. Dia mau tanya tentang kelebihan PT Eduraya itu apa, sehingga konsumen itu lebih milih PT Eduraya daripada PT-PT lainnya. Apa ada strategi khusus yang dilakukan untuk menarik konsumen mungkin? Bagus juga itu pertanyaan Mbak Salsabila itu. Apa kelebihannya Eduraya? Kalau di value proposition, kalau teman-teman belajar bisnis model Canvas besok ya, itu adalah yang membuat nilai dari sebuah perusahaan itu berbeda. Kalau di sudut pandang saya, itu kami ada di fleksibilitas dan kolaborasi. Jadi perusahaan kami itu sangat fleksibel. Teman-teman punya budget berapa aja bisa bikin aplikasi di tempat kami. Walaupun sekarang mulai dibatasi, nggak terlalu fleksibel. Kalau dulu teman-teman bikin aplikasi harga 1,7 juta sudah bisa dapat. Jadi sekarang kami batasi minimal 50. Karena orangnya bayarannya, karyawannya udah mulai minta bayaran kan gitu. Nah itu. Jadi untuk unsur fleksibilitasnya tinggi. Namun jika dibandingkan dengan pasaran pun meskipun kita sudah membatasi, kita tetap yang paling murah di antara yang lainnya. Di tempat lain kalau bikin marketplace itu kemarin kami survei harganya 700 juta. Di tempat kami hanya 300-an. Hampir 2 kali lipatnya. Jadi di tempat kami itu masih tergolong sangat murah.
Dan kami fleksibel, meskipun hitam di atas putihnya, misalkan kami membuatkan aplikasi dengan 5 fitur, nanti ternyata nambah jadi 6 fitur, kami biasanya masih memberikan gratisan. Kalau di tempat lain enggak, udah bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Nah, kalau di tempat kami enggak. Terus apa namanya, kolaborasi. Kami membuka seluas-luasnya kolaborasi. Jadi kami sebenarnya kalau bicara yang namanya kompetitor ya sebenarnya itu ya akhirnya kami kolaborasikan juga. Kami itu kenapa bisa survive sampai sekarang, salah satunya tadi dua-duanya sudah saya sampaikan, faktor eksternalnya itu ada. Faktor eksternalnya apa? Kami itu rajin kolaborasi. Kami berkolaborasi saat ini yang paling bagus itu dengan Intel. Teman-teman tahu Intel? Bukan Intel polisi ya. Software-software itu kan biasanya di laptop teman-teman itu ada Intel. Nah, daripada kita bersaing dengan Intel, itu tentu kita kalah, mending kolaborasi aja. Pak Intel, kalian punya laptop banyak, punya komputer banyak, tapi punya aplikasi yang bagus buat pendidikan di Indonesia enggak, gitu kan? Enggak punya, sudah tak buatin. Nanti kalian jual produk, kami tolong di-sharing berapa persen. Selesai. Misalkan sekarang kan ada ketika teman-teman buka laptop baru gitu ya, yang ada apa? Microsoft Word, Microsoft Office. Tapi untuk pembelajaran buatan Indonesia nggak ada. Makanya saya tawarin aja ke Intel. Dah, kamu jual berapa nanti kita kolaborasi. Itu apa namanya yang membuat Eduraya itu disukai banyak orang. Bahkan kita yang namanya fleksibilitas itu sudah diakui oleh klien. Diakuinya gimana? Kita pernah kerjasama sama UGM ini kampus sebelah membuat sistem screening COVID untuk sebelah. Kita sudah MOU, kita buatin dulu. Sampai sudah selesai, sudah pertanggungjawaban, H+ berapa selesai sudah. Mereka baru tanya, Mas, ini belum dibayar ya? Saya lupa. Kalau di tempat lain nggak boleh kayak gitu. Sudah selesai ya bayar. Kalau mau mulai dikerjakan ya harus DP dulu. Tempat kami nggak, udah kami kerjakan dulu. Yang penting udah kontrak dong. Terakhir baru mereka nyadar sendiri, oh Mas mohon maaf saya belum bayar, ini saya mau lunasin, sudah selesai. Unsur fleksibilitasnya sangat tinggi dan kolaboratifnya sangat baik. Itu ya. Karena ini tadi mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Iya, karena kita sudah mau selesai nih. Oh, tadi yang tanya lewat raise hand atau secara langsung, tolong didata Bu. Saya minta nomor rekeningnya. wih, tadi ada Mbak Anissa sama Mas Faras ya? Atau OVO boleh deh, Mbak Anissa sama Mas Faras. Sip. Bapak atau Pak Sigit bisa minta tolong ya Pak Sigit ya? Dimintakan ke beliau berdua. Siap, Bu. Sip. Nah, nanti makanya apa namanya? Ya kan tadi saya bilang nggak rugi katanya. Ngerti ngono aku takon, Mas. Lumayan ya. Intel ya nanti. Oh itu Ibu ya. Aku ngertine Intel goreng, Intel rebus sih. Itu. Nanti kami mohon dikirimi ada sedikit lah dari kami. Oke, siap Mas Fajar. Terima kasih banyak loh. Udah ada ini duit kaget ya, teman-teman. Buat beli Intel, Bu. Oh iya, benar. Maksudnya luar biasa sekali Mas Fajar mau mengapresiasi teman-teman mahasiswa nih ya, karena memang teman-teman yang berani bertanya di forum besar itu adalah teman-teman yang berpikir kritis, teman-teman yang sudah punya skill untuk public speaking, jadi memang patut untuk dihargai gitu. Mungkin untuk sesi Q&A kita sudahi saja karena sudah jam segini, karena kita harus selesai sekitar 8 menit lagi gitu teman-teman. Jadi kita sudahi dulu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Fajar. Kita cuma bisa mengucapkan terima kasih terus ini. Sama-sama Ibu. Kurang lebihnya saya maaf ya Kak. Enggak kurang, lebih tok kok Mas. Karena sudah mau menyempatkan waktu buat kita, itu kita sangat-sangat berterima kasih dan mau sharing ke kita, ke anak-anak kita gitu ya Mas Fajar. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita menutup hari ini, menutup kelasnya, kita mau minta foto dulu boleh ya Mas Fajar ya?
Oke. Yuk kita foto bareng yuk. Open cam semuanya teman-teman untuk didokumentasikan. Oke, ayo silakan teman-teman untuk membuka kameranya ya. Ini Pak Fajar pandu untuk pengambilan dokumentasinya. Oke, silakan. Oke, yang lain segera ayo. Oke, Pak Fajar hitung ya. 1, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3, cheers. Oke, sebentar. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide yang terakhir, slide keempat. Oke, ya Pak Sigit, gayanya ditahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah Bu Ica. Terima kasih Pak Fajar. Oke, sama-sama. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai menjalankan mata kuliah teknologi perkantoran. Minggu depan kita akan bertemu Mas Fajar lagi ya, Mas Fajar, dengan sharing-sharingnya lagi. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan nih apa yang mau dikepoin dari Mas Fajar untuk minggu depan. Semua. Jadi bisa disiapkan mulai hari ini gitu ya, apa yang mau ditanyakan ke Mas Fajar supaya nggak sia-sia gitu Mas Fajar ya ke sini mau sharing, jadi teman-teman juga bisa dapat ilmu banyak gitu. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar bisa memberikan dampak yang baik buat kita bisa terinspirasi, bisa menjadi ilmu yang lebih buat kita daripada apa yang sudah kita dapat dari Bapak Ibu dosen gitu ya teman-teman. Mungkin Mas Fajar ada yang mau disimpulkan atau disampaikan atau motivasi buat teman-teman sedikit? Ada enggak? Oke, sedikit aja ya. Semangat buat teman-teman karena masih maba, perjalanan teman-teman masih sangat panjang. Jadi terus punya inisiatif dan jangan bosan untuk belajar. Belajar itu dimanapun ya, nggak harus di kampus. Dari IG scroll sampai bawah itu juga belajar. Nah, tapi disaring silakan. Mulai sekarang rajin-rajin follow Instagram yang bermanfaat, yang menambah wawasan. Ketika kita malas membaca buku, kita rajinnya Instagram ya kita follow-nya akun-akun yang berfaedah. Nah, saya doakan teman-teman sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian nanti WFH juga belajar mulai tatap muka juga diberikan perlindungan, tentunya nanti diberikan teman-teman yang satu frekuensi dengan teman-teman dan bisa membuat motivasi dalam belajar maupun nanti implementasi apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Itu aja, sekian dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuwun Mas Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Clarissa, Pak Fajar, Pak Fajar. Ya, terima kasih semuanya. Izin untuk end meet. Bye-bye. Bye.